Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang equation di dalam Microsoft Word. Mungkin Anda sudah pernah menggunakan fungsi ini atau fasilitas ini di dalam Microsoft Word ketika Anda membuat suatu makalah atau paper yang lain. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian mungkin yang belum pernah menggunakan equation ya, supaya bisa lebih memahami mulai dari tingkat yang sederhana sampai yang sedikit kompleks. Dan ini contoh dari tampilan equation pada Microsoft Word, dimulai dari fraction, ini untuk pecahan. Jadi misalkan kalau Anda ingin membuat suatu rumus yang dalam bentuknya pecahan seperti ini, kemudian script, kemudian radical, integral, kemudian large operator, ini fungsi statistik, kemudian sampingnya lagi ada tanda kurung buka dan kurung tutup dan sebagainya, kemudian ada fungsi trigonometri yaitu fungsi sin dan sebagainya, kemudian aksen, kemudian ada limit, kemudian ada operator sampai pada matriks. Nah, jadi kalau misalkan dulu pernah membuat satu makalah yang menggunakan rumus matematik atau statistik, mungkin sebelumnya menggunakan cara manual ya. Misalkan kalau matrik, nah ini yang agak-agak sulit nih. Ceritanya nanti angka-angkanya dalam bentuknya kotak, kemudian ada tutup kurung dan buka kurung siku ya di situ. Nah, ini yang sulit sekali. Baik, kita mulai dari yang pertama. Di sini, misalkan A sama dengan 1/2. Jadi sebenarnya nanti kalian ketika ingin membuat A sama dengan 1/2 itu dimulai dari memilih fraction ya. Jadi memilih fraction, pecahan, kemudian Anda pilih bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya, pecahan. Kemudian kursornya taruh di sebelah kiri. Anda ketik A sama dengan gitu. Kemudian yang kotak di atas ini Anda klik, kemudian tekan 1, ketik 1. Kemudian yang kotak di bawah ketik 2, kemudian enter dan sebagainya. Jadi A sama dengan 1/2. Saya ulangi lagi. Misalkan Anda ingin membuat seperti ini, A sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya Anda bisa memilih equation dalam bentuk fraction, pecahan. Jadi, nanti bentuknya seperti ini, ya, fraction, pecahan. Jadi 1/2 ceritanya di sini ya. Nah, jadi sebelum itu kursornya taruh di sebelah kiri. Di sini Anda ketik A sama dengan, kemudian kotak yang di atas ketik 1, kotak yang di bawah ketik 2. Jadi sama dengan A sama dengan 1/2. Untuk selanjutnya di sini G sama dengan CF kuadrat ditambah 23/N. Nah, ini sudah mulai sedikit nih, sedikit susah ya. Nah, untuk yang pangkat, mungkin kalau Anda tidak menggunakan equation, bisa saja menggunakan fasilitas superscript atau subscript. Tapi bagaimana kalau yang bentuk pecahan seperti ini? Nah, yang seperti ini bagaimana? Kalian tidak mungkin menggunakan 1/2 itu dengan garis miring. Kemudian 23/N itu menggunakan garis miring. Jadi di sini gunanya equation ini memudahkan kita dalam menuliskan fungsi matematik atau statistik dan sebagainya. Nah, misalkan saja contoh kasusnya G sama dengan CF kuadrat ditambah 23/N. Baik, nah untuk yang membuat CF kuadrat ini, nanti silahkan kalian bisa memilih equationnya dalam bentuk script ya, atau pangkat di situ. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya script. Nanti Anda pilih script, nanti taruh kursornya di sebelah kiri, Anda ketik G sama dengan, nah lalu yang kotak yang di bawahnya ini Anda ketik CF huruf besar semua, kemudian ini pangkat Anda ketik 2. Lalu ditambah dan Anda tambahkan equationnya dalam bentuk fraction seperti ini. Anda ketik di sininya 23, kemudian kotak yang di bawah adalah N yang besar. Jadi seperti ini. Ya, mudah ya.
Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, 2 pangkat 3 ini sama dengan 8. Formatnya seperti ini kira-kira. Mungkin Anda tidak menggunakan equation, nggak masalah ya, pakai fungsi superscript ya. Jadi 2 pangkat 3, angka 3-nya dipakai superscript, kemudian sama dengan 8. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan menggunakan equation ini, jadinya formatnya lebih rapih ya, lebih baik tampilannya. Jadi seperti ini. 2 ya. 2-nya di bawah, 3-nya di atas sama dengan 8. Kemudian yang untuk akar. Nah, ini mungkin kalau dulu belum tahu tentang equation, untuk membuat suatu akar, mungkin kalau sudah di print papernya ya, jadi Anda menambahkan akarnya ini pakai pulpen ya biasanya nih ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, supaya nggak seperti itu, kita menggunakan equation bagaimana caranya membuat akar dari 144 ini. Jadi Anda silahkan pilih equation yang dalam bentuknya akar, yang kemungkinan seperti ini. Nah, cari bentuk yang seperti ini. Nah, kotak yang di dalam ini Anda ketik 144 seperti ini ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana contohnya seperti ini. Akar 1/n. Nah, ini gimana nih? Jadi sama saja ya bentuknya. Kalian pilih dulu bentuk equationnya akar seperti ini. Kemudian Anda klik kotak yang di sini di dalamnya. Anda pilih lagi equationnya, yaitu dalam bentuk fraction atau pecahan ya. Nanti tinggal Anda ketik 1 di kotak yang atas, kemudian N kotak yang di bawah. Jadi hasilnya seperti ini. Gampang kan? Ya, seperti itu kira-kira. Baik. Selanjutnya, nah ini sudah mulai sedikit agak sulit ya. Nah, kalau rumusnya seperti ini ya, mungkin awalnya kalau belum pakai equation, Anda ya sudah mungkin di fotokopi saja bukunya atau enggak ditempel di foto kemudian taruh di Word ya. Nah, itu mungkin bisa saja, tapi kalau dalam hal ini kurang menarik ya karena fontnya pasti berbeda. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat rumus equation seperti ini? Ya. Nah, Anda tahu simbol ini adalah simbol yang dipakai dalam statistik ya, misalkan. Nah, silahkan Anda untuk membuat seperti ini, Anda harus buatnya seperti ini formatnya. Ini sebagai alat bantu saja sebenarnya ya. Saya tunjukkan seperti ini, fungsinya sebagai alat bantu untuk Anda. Untuk gambarannya seperti ini. Nah, misalkan dari sini Anda harus memilih equation dalam bentuknya large operator. Cari yang ada tanda seperti ini ya. Nah, kemudian seperti ini ya. Nah, ini kan pasti awalnya seperti ini nih, nggak ada kotak yang di bawah ya, nggak ada nih tadinya. Kotaknya 1. Nah, untuk supaya memunculkan ada kotak yang di bawah, Anda klik dulu kotak yang di sini, yang di sebelah kanan dari sigma ini. Kemudian Anda klik lagi equation, jenisnya itu adalah pecahan. Cari dari sigma ini ya, kotak yang di sini Anda klik, kemudian dari kotak ini Anda klik equation, cari yang tipenya pemangkatan atau tipenya pangkat, tapi pangkatnya di bawah ya, bukan pangkatnya di atas. Nah, kalau sudah, nanti setelah itu ketik min ya, tanda kurang, strip. Kemudian coba perhatikan. Ini kalau Anda lihat bentuknya apa? Pecahan bukan? Secara keseluruhan ini. Ini pecahan ya. Nah, kalau misalkan pecahan, Anda cari equation yang bentuknya pecahan dulu. Nggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah pecahan, kotak yang di atas itu Anda klik, kemudian pilih lagi di equation, jenisnya adalah pangkat
Ya, pangkat tapi pangkatnya yang di atas. Kalau ini kan tadi pangkatnya di bawah. Kalau yang ini pangkatnya di atas. Kemudian kotak yang di bawah Anda klik lagi, Anda pilih equation, kemudian Anda pilih yang jenisnya akar. Jadi hasilnya seperti ini. Iya. Jadi kalau misalkan Anda menemukan rumus yang seperti ini, coba Anda pelajari dulu, ini bentuknya apa. Oh, ini bentuknya nih sigma, kemudian ada huruf B-nya, kemudian ada pangkat. Nah, kemudian dikurangi X pangkat N dibagi akar dari 1 kurang N. Nah, berarti kan ini bentuknya pecahan ya. Nah, pecahan kalau pembilangnya ini kemudian kita pangkat, kemudian penyebutnya di akar. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini bentuk formatnya seperti ini hasilnya. Jadi Anda tinggal masukin saja di sini. B, ini min 1 ya, kemudian ini X, ini N, ini 1 dikurang N. Selanjutnya, bagaimana caranya menuliskan rumus atau persamaan matematik seperti ini ya. Ini Anda tahu tanda apa? Tanda aksen ya. Nah, tadi ada tuh di Microsoft Word equation yang dalam bentuknya aksen. Nah, ini mungkin Anda nggak akan tahu nih bentuk seperti ini gimana caranya ya. Kemudian ada tanda seperti ini, ditambah lagi seperti ini ya. Baik, saya akan tunjukin. Jadi, Anda perhatikan dulu formatnya di sini. Dia bentuknya apa ini? Bentuknya aksen ya. Kemudian ini fungsi apa? Fungsi integral. Oke. Nanti fungsi integral ini di sampingnya fungsi apa? Fungsinya pecahan. Nah, jadi Anda gunakan seperti ini. Buat dulu bentuknya aksen, kemudian plus, kemudian Anda cari equation dalam bentuk integral, kemudian kotak itu di sebelah kanan integral Anda klik, kemudian Anda pilih fraction atau pecahan, kemudian untuk pembilangnya Anda klik lagi di equationnya, cari yang sistem pangkatnya atas dan bawah ya. Nah, jadi variannya banyak. Pangkat itu ada yang pangkatnya di bawah, pangkat yang di atas, atau dua-duanya seperti ini. Kemudian untuk penyebutnya biarkan saja seperti ini. Kemudian di sini Anda klik ya, kemudian ketik X, kemudian di sini simbol beta ya, nanti ada simbol beta itu di Word, silahkan Anda cari. Kemudian di sini ketik angka 1, di sini N ya. Kemudian di bawahnya 2 dikurang R. Tuh, mudah kan? Hasilnya seperti ini, gampang sekali. Ya, saya yakin Anda pasti bisa ya. Baik. Kita lanjutkan. Iya. Ini latihan yang coba Anda kerjakan sendiri di rumah. Ini semua simbol-simbol ini ada di Word ya, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada ya. Kalau nggak ada, nggak mungkin saya ambil ini dapat dari mana ya, pasti ada ya. Nah, silahkan nanti Anda kerjakan di rumah dan jangan lupa dikumpulkan melalui link tugas yang sebelumnya pernah saya kasih atau saya berikan di grup atau di video ini. Baik, demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.